Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Mendra Mursalin, NPM 1906378600. Saya dari kelas Petrologi A dan kelompok praktikum 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum petrologi saya yang bertema identifikasi batuan beku felsik, intermediate, dan mafik. Pada batuan sampel pertama ini memiliki warna segar abu-abu dan lapuk abu-abu kehitaman. Komponennya fenokrit 100% dan massa dasar 0%. Tekstur ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemas ekuigranular, bentuk kristal subhedral, dan bentuk mineral epidomorf, dan komposisi indeks warna mineral mesokratik. Komposisi mineral utamanya itu quartz 50%, plagioklas 30%, alkali feldspar 10%, dan biotit 10%. Di sini saya menggunakan grafik level 6. Untuk mencari tahu jenis batuannya, kita akan normalisasi dulu mineral, quartz, plagioklas, dan alkali feldspar. Pertama, nilai 50 ini yang berasal dari quartz kita bagi dengan jumlah hasil dari ketiga mineral ini yaitu 90 dan kemudian dikali 100% yaitu 55,6%. Kemudian plagioklas, nilai plagioklas bagi jumlah ketiga mineral ini dan dikali 100% dan hasilnya 33,3%. Alkali feldspar juga sama dan hasilnya 11,1%. Bisa dilihat batuan ini termasuk dalam granitic rock berdasarkan data tersebut. Batuan granit ini berasal dari pembentukan large intrusi atau pembekuan dalam suhu tinggi sehingga mineral yang terbentuk memiliki ukuran yang relatif besar. Granit yang merupakan batuan plutonik di mana tekstur kasar dengan kombinasi warna putih, hitam, sampai abu-abu. Kegunaan batu granit ini, granit berperan penting dalam industri konstruksi dan batuan ini juga indah sehingga dapat digunakan dalam dekorasi. Batuan sampel kedua ini memiliki warna segar hitam kecoklatan dan lapuk hitam, komponen fenokris 50%, massa dasar 50%, tekstur ukuran kristal inequigranular porphyritic, derajat kristalisasi holokristalin, kemas inequigranular, bentuk kristal subhedral, bentuk mineral epidomorf, komposisi indeks warna mineral mesokratik. Komposisi mineral utamanya quartz 20%, plagioklas 40%, dan piroxen 40%. Saya menggunakan level 7 grafiknya dan berdasarkan data yang saya dapatkan quartz 33,% dan plagioklas 66,7%. Batuan sampel kedua ini merupakan batuan dasitic rock. Batuan dasit adalah batuan beku yang seringkali hadir dalam tekstur porphyritic. Dasit dapat ditemukan dalam aliran lava, kubah, lava, dike, kecil, dan pecahan-pecahan piroklastik. Batuan ini bisa ditemukan di karak benua di atas zona subduksi, di mana lempeng samudra yang relatif mudah telah mengalami melting di bawahnya. Kegunaan batuan ini adalah berpenting dalam bidang konstruksi. Batuan sampel ketiga ini memiliki warna segar merah muda dan lapuk merah muda keabu-abuan. Komponennya fenokris 100% dan massa dasar 0%. Teksturnya ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemas ekuigranular, bentuk kristal euhedral, bentuk mineral vanadiomorf, dan komposisi indeks warna mineral leukokratik. Komposisi mineral utamanya yaitu quartz 20%, plagioklas 15%, dan alkali feldspar 60%, dan biotit 5%. Saya menggunakan grafik level 6 dan berdasarkan data yang saya dapatkan, ini batuan sampel ini merupakan batuan granit rock. Batuan granit ini terbentuk dari intrusi besar atau pembukaan dalam suhu tinggi sehingga mineral yang terbentuk memiliki ukuran yang relatif besar dan kegunaannya ini berfungsi dalam industri konstruksi dan dapat digunakan dalam dekorasi. Batuan sampel keempat ini memiliki warna segar abu-abu putih dan lapuk abu-abu. Komponennya ini fenokrit 100% dan massa dasar 0%. Teksturnya ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemas ekuigranular, bentuk kristal euhedral, bentuk mineral vanadiomorf, dan komposisi indeks warna mineral leukokratik. Komposisi mineral utamanya yaitu quartz 35%, plagioklas 30%, alkali feldspar 15%, dan biotit 20%. Saya menggunakan grafik level 6 dan berdasarkan
data yang saya dapatkan, quartz 43,7%, plagioclase 37,5%, dan alkali feldspar 18,7%. Batuan ini termasuk granitic rock. Batuan granit ini berasal dari pembekuan intrusi besar atau pembekuan dalam suhu tinggi sehingga mineralnya yang terbentuk memiliki ukuran yang relatif besar, dan kegunaannya ini berperan penting dalam industri konstruksi dan dapat digunakan dalam dekorasi. Batuan sampel kelima ini memiliki warna segar hitam, lapuk hitam 70%. Teksturnya, ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemas inequigranular, bentuk kristal subhedral, bentuk mineral hipidiomorf, komposisi indeks warna mineral melanokratik, komposisi mineral utamanya itu quartz 5%, plagioclase 35%, dan pyroxene 60%. Di sini saya menggunakan grafik level 7 dan berdasarkan data yang saya temukan, quartz 12,5% dan plagioclase 87,5%. Batuan ini termasuk dalam andesite rock. Andesit ini adalah batuan vulkanik. Batuan ini berputih halus karena terbentuk dengan pendinginan yang cepat. Magma biasanya saat meletus ke permukaan bumi dan membentuk aliran lava. Andesit terbentuk dari magma yang mengandung lebih sedikit kuarsa atau silika dibanding riolit, tetapi lebih dari basal. Kegunaan dari batuan andesit ini adalah dapat digunakan dalam konstruksi jalan dan kereta api dan sebagai kerikil pengisi. Batuan sampel 6 yang terakhir ini memiliki warna segar hitam keputihan, lapuk putih, komponen phenocryst 60%, massa dasar 40%, teksturnya ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemas inequigranular, bentuk kristal euhedral, bentuk mineral panidiomorf, komposisi indeks warna mineral mesokratik, komposisi mineral utamanya quartz 10%, plagioclase 40%, pyroxene 30%, amphibole 20%. Berdasarkan data yang saya ketemukan ini menggunakan level 6 grafiknya, batuan ini termasuk dalam batuan gabbro. Untuk mencari tahu lebih dalam, saya menggunakan grafik level 8. Pada level 8 ini normalisasinya saya menggunakan pyroxene dan plagioclase. Pyroxene normalisasinya mendapatkan nilai 42,8% dan plagioclase 57,1%. Berdasarkan grafik tersebut, saya mendapatkan bahwa batuan sampel terakhir ini merupakan batuan gabbro atau gabbronorite. Batuan gabbro ini adalah batuan plutonik yang dibentuk oleh pendinginan dan kristalisasi magma cair yang terperangkap di bawah permukaan bumi dan secara kimiawi setara dengan basal ekstrusif. Kegunaan dari batuan ini dapat digunakan untuk membuat penanda kuburan, meja, dapur, ubin lantai, batu menghadap, dan produk batu dimensi lainnya. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat laporan praktikum ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.